Oke, di sini oke baik. Nah, kita bakal ke sini dulu. Materi dari kedua ya. Di sini kita akan belajar tentang digital forensik, analisis gambar dengan exit tool, warna, dan juga kita bakal ngomongin tentang Magic Byte pada file PNG. Dan nanti juga ada tambahan, ada spektrogram. Oke, pengenalan dulu. Apa itu digital forensik ya? Digital forensik itu adalah proses pengumpulan data, kemudian data itu dianalisis dan juga menyajikan bukti digital. Jadi kita itu nggak cuma ngumpulin data, kita juga analisis serta nanti ada penyajian bukti digital. Namun di GTF biasanya cuma sampai analisis doang. Untuk penyajian bukti digital itu nanti biasanya bakal digunain di profesional nanti pas kerja. Nanti biasanya bakal dipresentasikan ke klien gitu. Tapi sebelum itu kita belajar dulu apa itu sih sebuah file. Nah, file adalah sebuah byte code ya. Jadi file itu adalah data yang bisa dibaca oleh komputer ya. Nah, biasanya itu bahasa mesin yang nggak bisa dibaca. Nah, karena bahasa mesin itu nggak bisa dibaca, manusia bakal buat sebuah program yang menggunakan bahasa mesin juga, namun bisa dimengerti oleh manusia. Anggaplah kita namanya bahasa penerjemah. Nah, yang nanti outputnya bisa kita lihat nih. Kalau itu gambar, video, teks, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya. Jadi contohlah di sini ada program gambar ya, image. Jadi contohlah di sini ada program gambar atau audio. Nah, audio nih contoh audio. Mesin itu cuma tempat penyimpanan dan pemrosesan data ya. Jadi yang bisa lihat itu ya manusia. Dan contohnya di sini ada ini, ketika audio web kita buka ini kayak gitu, itu kan yang dengar manusia. Sebagai mesin itu cumalah sebuah data ya, sebuah data. Nah, data ini biar bisa dibaca oleh manusia dibutuhkan program WAV ini, program contohnya di sini media player. Nah, media player itu sebagai penerjemah. Entah itu nanti umpamanya kita edit video atau suara lewat video penerjemah, terus dia disimpan ke byte code atau data yang bisa disimpan di komputer gitu. Jadi intinya file itu adalah sebuah file, sebuah data yang disimpan di komputer yang mungkin bisa diproses dan disimpan ya, disimpan kemudian diolah menggunakan program penerjemah yang outputnya nanti bisa dibaca oleh manusia, seperti nanti bisa berupa gambar, video, teks, dan lain-lain. Nah, kenapa itu penting? Karena dalam sebuah file itu ada yang namanya Magic Byte. Magic Byte ini anggaplah sebagai tanda pengenal. Contohlah di sini ada NIMku ya. Di sini ada 22.111.02228. Nah, 22 di awal itu sebagai tahun masuk aku kampus ya, ke kampus, yang berarti aku adalah angkatan 2022. Nah, kemudian yang mengikuti di belakangnya itu adalah data unikku. Jadi mungkin ya data unik, nggak ada data unik yang mungkin parentnya itu di 2022 ini gitu ya. Anggaplah si data ini itu ngikut sesuai dengan tanda pengenalnya, apa tahun masuknya gitu. Jadi kalau umpamanya dataku ini itu bisa digunain atau bisa dicari di angkatan 2022 gitu. Lebih jelasnya gini aja. Anggaplah di sini ada sebuah file. Sebuah file ini kita nggak tahu nih file apa. Itu jadi filenya kosong, bukan file kosong. Jadi anggaplah filenya itu kayak gini nih, file yang kita nggak tahu. Ketika diklik kita suruh manual pilih yang mana aplikasi yang bisa buka gitu. Nah, ternyata di sini itu ada kata-kata PNG gitu kan, ada kata-kata PNG. Nah, PNG itu dari mana?
PNG itu adalah anggaplah ini file PNG. Nah, file PNG ini biasanya ada kata-kata PNG di awal biasanya. Nah, berarti PNG ini sebagai tanda pengenal. Jadi si sistem itu tahu kalau itu PNG itu dari tanda pengenal ini gitu. Jadi ini tuh enggak ekstensi biasa ya. Jadi di sini contoh lah, di sini itu PNG gitu. Maka dia bakal lihat gambar. Dan ekstensi ini sebenarnya memudahkan sistem operasi. Jadi sistem operasi nggak perlu bingung milih aplikasi yang mana digunain. Jadi umpamanya kita dihilangin kayak gini, si sistem operasi nggak tahu nih ini file apa. Tapi kalau dengan PNG, si sistem tahu kalau itu PNG. Tapi apakah file ini bisa dibuka tanpa kita tahu itu file apa? Bisa. Kita bisa lihat di sini ada PNG. Ada kata-kata PNG. Berarti ini file PNG. Jadi apakah kita bisa buka file ini tanpa ekstensi PNG? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi kita perlu ini, terus kita open aja. Tapi kita di sini jeleknya adalah kita perlu pilih manual. Contohnya di sini pakai apa ya? Contohnya di sini pakai Figma kali, pakai Figma. Masuk login ya, alas. Pakai Adobe Illustrator kali. Corel Draw aja, Corel Draw. Kita masih bisa buka file ini ya kan, tanpa perlu pakai ekstensi. Tapi minusnya kita perlu pilih manual gitu. Jadi semua file yang ada di komputer, ya setidaknya yang pernah diproses, itu harusnya punya tanda pengenal. Tanda pengenalnya ada di level ini, di level hexnya, di level byte datanya gitu. Nah, kalau umpamanya udah tahu kayak gini, kita bisa file ini kita bisa tambah jadi file.png gitu. Kemudian tambah. Nah, tentang Magic Byte ini kalian bisa cari di sini. Dia udah apa namanya? Udah ngasih banyak formatnya. Contoh di sini PNG. PNG itu byte-nya itu 8954E47. Yang kalau dibaca PNG, berarti ini PNG. Ini banyak ya nih. Oke. Kemudian kita ke Magic Byte PNG. Nah, Magic Byte PNG ini kita cuma bagian awalnya aja ya, jadi nggak terlalu rinci. Nah, di sini itu ada PNG signature, tanda pengenalnya. Itu tadi yang aku bilang adalah 89504744E, 4 byte awal, 1 2 3 4. Nah, biasanya ada 8 sih. Tapi di sini cuma 4 byte awal, terus ada 0D, 0A, 1A, 0A. Itu ya anggaplah itu sebagai bagian 8 byte. 8 byte awal adalah pengenal, kemudian 0000D itu sebagai pembeda. Jadi biar nandai ini adalah setelah ini adalah bagian yang berbeda. Kemudian di sini ada ASCII HDR itu buat nunjukin bahwa bagian setelah ini adalah data IHDR. Nah, data IHDR itu memuat kayak lebar gambar serta tinggi gambar. Nah, lebar ini punya alokasi 4 byte ya, 1 2 3 4. Kemudian tinggi itu juga 4 byte, 1 2 3 4. Ini dalam hex. Contohnya di sini 00047F, berarti lebar dari ini adalah 00047F. Berarti ini nilainya adalah 1125
151 lebarnya, kemudian 006 1536, berarti ini tadi lebarnya itu 1151 dan tingginya itu 15 berapa tadi, 1536 gitu. Kemudian kita ke color itu kalau dari manusia warna itu tergantung pada panjang gelombang. Jadi semakin lebar panjang gelombang, maka warnanya akan makin gelap gitu kan. Nah, konsep ini diterapin di komputer juga. Di komputer itu menggunakan hex. Jadi semakin kecil nilai hex, maka semakin gelap. Nah, contoh di sini. Hex dengan 00000 itu punya warna gelap, sedangkan umpamanya kita ganti ya. Ini. Sedangkan F dia bakal putih. Kenapa? Karena F itu adalah nilai yang paling besar, dengan 000 itu paling kecil. Nah, bagaimana di sini tuh bisa memudahkan ya. Soalnya di sini contohnya di sini itu 00000 itu adalah warna hitam, sedangkan 00001 juga warna hitam. Namun bagi komputer ini adalah warna yang berbeda, sedangkan manusia nangkepnya adalah warna yang sama gitu. Intinya komputer itu menjadi lebih teliti. Nah, contohnya di sini contoh, waduh ini tadi belum berubah. Contohnya gini, kan tadinya kita nggak tahu nih isinya apa. Kalau umpamanya di slideshow, di sini gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau komputer itu bisa bedain, soalnya si ini itu punya warna FFF0000. Jadi kita bisa ganti jadi coba FF. Nah, maka what? Oh, lupa ini ya. Aduh. Wait. Biar oke. Nah, kita bisa ubah nih jadi tadi apa? 001 ya. Jadi ubah jadi FF gitu. Warnanya jadi kayak gini. Kelihatan. Gitu. Jadi di sini konsepnya adalah kita bisa merubah warna dengan mengubah nilai daripada hex. Nah, kalau kayak gini nanti anggaplah gitu. Nah, kita bisa pakai tools Aprisolve nanti ya. Kemudian di sini ada exit tool juga, yaitu cari jejak pada produk digital, dan juga ada spektrogram nanti, yaitu spektrogram adalah grafik yang menggunakan frekuensi, intensitas gelombang, suhu, bla bla bla. Intinya dia itu membuat grafik yang bisa kita lihat. Jadi gelombang suara yang tadinya berupa suara bisa kita lihat gelombang bentukan dari gelombangnya, gambarnya gitu. Nah, sekarang kita ke soal dari 2. Itu kita pertama bakal ngulik tentang what is this ya. What is this ini kita ke Aprisolve. Pertama kita ganti what is this ini. Ini kan tadi kan pertama kita cek dulu nih, ini tuh file apa sih. Nah,
bisa ke Notepad, terus kita lihat di sini bahwa di sini itu PNG, filenya PNG gitu. Maka kita bisa ubah nih, karena magic byte-nya PNG, kita bisa ubah jadi PNG. Nah, outputnya kayak gini, seperti gambar yang terpotong kan ya. Nah, kita bisa upload dulu di sini gambar aneh ini, kita upload. Kita tunggu. Nah, Apresoft ini punya fitur yaitu view. Dia bakal ngubah atau menampilin data-data sesuai warnanya. Umpamanya nih di sini red, berarti nanti dia ini RGB ya, RGB. Intinya dia bakal menampilkan berbagai opsi gambar lah, tapi di sini masih belum kelihatan. Kemudian di sini ada YStack. Nah, YStack ini ada yang unik nih. YStack ini bisa nampilin data-data yang kayak nggak normal gitu. Nah, contohnya di sini ada gini nih, ada flag 1 nih. Kemudian ada teks. Oke. Tapi ini nanti aja dulu, kita ke bawah. Nah, ke bawah ini adalah EXIF tool. EXIF tool itu ngelihat metadata pada file. Nah, file ini file apa sih? File ini ternyata file ini punya nama, terus ada pernah diakses kapan dan sebagainya. Kemudian ada lebar, tinggi, kemudian ada kedalaman bitnya yang kita nggak perlu. Nah, di sini ada komen. Perlu diketahui bahwa komen ini pasti ditambahkan oleh pengguna. Jadi intinya pada saat CTF, kalau umpamanya kita lihat EXIF terus ada data yang aneh yang kayaknya nggak normal gitu, kita cari aja, kita analisis aja. Nah, di sini kan bisa dilihat ini ada sama dengan ini, berarti ini berupa base 64. Maka kita bisa ke sini, copy, terus ini copy, base 64. Nah, kita masukin nanti ke sini. Nah, sebelum itu lupa kok. Nah, sebelum itu sorry ya, jadi filenya ini submitnya agak rusak. Jadi kalian pergi ke ini 104. Ini tadinya kan gini nih kalau di file. Ini diubah ya, jadi ini tambahin token 1, kemudian token 1, Ctrl S. Nah, baru kita run. Terus copy. Jadi flagnya di soal 3 udah solve ya. Ini dari sini ya, komen. Nah, EXIF tool ini berisi tentang data-data yang ada di fotonya, dari nanti kamera yang digunain, ini screenshot atau bukan, bahkan lokasi foto itu dibuat. Nah, jadi kalau kalian nanti pas ambil foto, kalian hati-hati tuh kalau umpamanya lokasinya aktif, itu nanti bisa koordinat kalian ke sebar. Nanti di sini bakal ada koordinat yang kalau kita copy di Google Map, kita paste ke Google Map, kalian bakal lihat lokasi kalian. Jadi hati-hati aja. Nah, juga nanti kadang ada kamera yang digunain itu apa, atau perangkat yang digunain buat upload foto itu apa gitu, nangkap foto itu apa gitu. Oke, kemudian ada Beanwork ini punya fitur yang sangat membantu banget. Jadi di sini dia bisa misah-misah file. Jadi anggaplah contoh di situ ada file PNG, terus ada file MP4 gitu. Itu kan magic byte-nya beda-beda kan. Nah, Beanwork ini bisa mecah tuh satu file itu jadi 2 kalau ada magic byte-nya dan valid gitu. Dia bakal mecah gitu. Kemudian ada Formos ini digunain buat digital forensik, dia itu record free data. Nah,
kita ke fitur yang ini, string ini dia punya fitur yang lumayan bagus, yaitu dia cuma nampilin sesuatu yang bisa ditampilin. Contoh di sini huruf, terus angka dan karakter khusus. Jadi yang ditampilin cuma ini doang. Kalau umpamanya ada byte-byte yang lain yang kayak nggak bisa dibaca atau nggak punya nilai huruf, angka ataupun karakter khusus, dia nggak bakal ditampilin. Nah, di sini kita bisa lihat, atau ini anggaplah filter yang cuma nampilin string doang. Nah, kita ke bawah, kita dapat nih flag ke, nggak tahu flag ke berapa, tapi anggaplah flag kedua. Sini kita copy aja. Oke, kemudian kita ke gambar ya. Di sini ada PNG check nih di bawah, bahwa PNG check ini dia ada error detect. Jadi IHDR-nya itu ada yang error nih, ada yang salah kayaknya, ada yang salah. Jadi kita buka yang namanya hex editor, hex edit. Nah, kita open file, kita open ini. Nah, seperti yang ku katakan tadi, bahwa tadi yang ini kan PNG, kemudian ada IHDR bla bla bla. Nah, yang ini 4 byte ini 1 2 3 4 ini adalah lebar daripada foto. Kemudian 1 2 3 4 ini adalah nilai daripada tinggi. Nah, kita ini kan gambarnya kayak kepotong ke bawah, berarti otomatis ininya kurang tinggi, tingginya itu kepotong. Jadi kita perlu cari dulu ini C8 itu nilainya berapa. Oke, C8. Nah, C8 itu bernilai 200. Nah, kita pengen ubah ini ke contoh 600 ya. 600 berarti ini swap dulu. Kita 600. Hexnya adalah 258, 0258. Berarti kita ke sini 000258 gitu. Habis itu kita save, coba PNG edit satu ya. Ini save. Hasilnya adalah wow. Ternyata di sini ada error ya, ada kayak data yang nggak ada, tapi kita salah tingginya itu kebanyakan ini. Karena tingginya kebanyakan, otomatis di sini data kosong. Nah, kita perlu perbaiki dulu. Perbaikinya kita bisa pakai Pine. Jadi kita kayak otomatis memperbaiki datanya. Jadi kita bisa potong aja di sini itu, dan juga tinggal save aja. Nah, maka datanya ini udah jadi, udah fix. Nah, tadi di sini coba cek. Nah, di sini aku bilang tadi kan ada yang namanya dia nampilin berbagai opsi warna. Jadi kadang ada yang birunya dihilangin, ada yang hijaunya dihilangin, ada yang merahnya dihilangin, ada yang seperti poset lain ya, random warna. Intinya di sini warnanya bakal diotak-atik. Warna dari gambar ini bakal diotak-atik. Tinggal tunggu dulu. Nah, sistemnya di sini dia bakal ngasih random warna. Jadi dia ngubah warna menjadi warna yang lain secara random. Nah, tanpa terkecuali ya, Jadi contoh di sini nih, warna merahnya dihilangin. Terus ada warna merah dihilangin. Kemudian di sini ada warna yang ada warnanya jadi hitam putih semua ya.
ada si monyet di sini diganti warnanya. Nah di sini ternyata ada warna. Jadi di sini setiap data warna itu diubah, fiturnya itu gitu. Jadi diubah jadi warna lain, sehingga karena ini tadi warna hitam dan warna hitam yang ini itu beda, walaupun yang gini aja, walaupun di mata kita warna ini warna hitamnya itu kayaknya hitam semua, ternyata di sini ada warna yang berbeda. Jadi yang dikira hitam ternyata di sini bukan hitam nih. Ternyata nilainya itu nggak hitam semua. Ternyata di sini ada yang hitam, yang mungkin hitamnya tambah satu byte warna gitu. Nah 1 byte warna ini diubah warnanya jadi biru, otomatis bakal tampil warnanya. Sedangkan warna hitam ini kan warnanya kan beda nih. Kalau di mata kita tadinya kan ini sama warna hitam, ini juga warna hitam, tapi ternyata di komputer itu dua warna ini tuh beda nih, dan warna yang hitam ini tetap, sedangkan warna yang ini dibedain. Hasilnya bakal kayak gini. Nah kalau kita ke bawah lagi, kita bisa lihat dengan jelas bahwa ada data CTF bisa gambar ordinal. Nah ini tinggal di copy aja, terus masukin ke sini. Gitu. Kemudian ada soal 4. Nomor soal 4 ini tentang spektrogram. Nah spektrogram ini kalian bisa cek di spektrum ini, kalian tinggal choose, kemudian kalian klik ini, terus settingannya di scroll speed segini, mungkin ini. Nah ini berarti logarithmic scale, nggak dicentang, jadinya kayak gini. Ternyata dalam suara ini tuh mengandung QR code. Nah kalian bisa coba scan terus pakai HP ya, scan pakai HP, nanti bakal muncul nilai kayak gini. QR code is satisfying. Nah kemudian kita tinggal cek, maka kalian berhasil menamatin DAI 2 gitu. Nah jadi nanti kalau mau ditanyain tinggal chat di WA. Oke, bye bye.